تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan, dikumpulkan dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan yang bisa banyak mendatangkan kebaikan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Dan tidak mungkin seseorang bisa paham terhadap sebuah masalah dalam agama ataupun semua masalah dalam agama kecuali dengan cara thalabul ilmi. Karena dalam Islam tidak dikenal yang disebut dengan ilmu laduni, Pak. Tidak ada sebagaimana pemahaman sebagian orang. Kalau ada yang disebut dengan ilmu laduni, ilmu pemberian dari Allah tanpa ada usaha. Kalaulah seandainya itu memang demikian adanya, maka seharusnya Nabi Musa lebih berhak dapat itu. Tidak perlu Nabi Musa kemudian mencari Nabi Khidir sampai berlama-lama untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Tapi ternyata enggak demikian. Kalaulah ada kemudian ilmu laduni, maka tidak mungkin Nabi juga mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu usaha untuk mendapatkan ilmu, maka Allah bakal mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita berkenaan dengan bahasa Arab. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-7 di halaman 39. Lalu kemudian ada beberapa PR atau hal-hal yang saya meminta untuk dikerjakan dari mulai halaman 44 sampai 40 selanjutnya. 44 ya? Dari bukan jadi 42. 43. Taib. Dari halaman 43. Siap ya? Kita akan meminta setiap satu di antara kita untuk membacakan, karena tugas bagian pertama hanya membaca dan memberikan harokat dan membaca. Saya kasih contoh untuk bagian kedua ya, di halaman 43. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Ke bawahnya hampir sama. Silakan kita mulai dari bapak-bapak terlebih dahulu. Nomor 2. Mas Guntur. Dibacanya sesuai dengan, kita langsung praktekkan ya, mana alif lam syamsiyah, mana alif lam qamariyah yang sudah pernah kita sampaikan di pelajaran sebelumnya. Silakan. Artinya apa? Ini anak laki-laki guru
dan itu anak laki-laki insinyur. Nggak begitu. Ini anak laki-laki guru dan itu anak laki-laki insinyur. Berarti ada yang salah nggak, Bu? Ada yang salah ya? Hadar rojulu, kita nggak mengartikan ini laki-laki, tetapi laki-laki ini. Hadar rojulu, laki-laki ini, gitu maksudnya. Silakan diartikan. Laki-laki ini Seorang. Iya. Dan laki-laki itu seorang insinyur. Ahsan. Nomor 3, silakan, Bu. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Artinya? Ini kitab yang baru. Iya. Itu kitab yang lama. Ahsan. Mas Tajis mungkin? Nomor 4. Hadhihi sayyaratun aliyun wa tilka khalidun. Enggak. Dia pakai huruf jar sebelum Ali dan ada huruf jar sebelum Khalid. Diulang. Hadhihi sayyaratun ali aliyin. Wa tilka khalidun. Pakai lam lagi, li lagi. Wa tilka li khalidin. Kenapa li khalidin enggak li khalidun, Mas? Huruf jar, mana huruf jarnya? Huruf jarnya yang mana? Lam, naam. Artinya apa? Hadhis sayyaratu. Kebalik. Artinya kebalik. Mobil ini li aliyin. Iya, wa tilka. Apa tilka? Tilka itu dalika. Tilka sama dengan dalika. Dan itu li Khalidin milik Khalid. Kenapa menggunakan tilka tidak menggunakan wadzalika? Iya. Karena as-sayyaratu itunya pasti menunjukkan mobil karena sedang berbicara tentang mobil. Nomor 5 belakangnya Mas Edi, siap? Maftu harus, kalau nggak pakai alif lam maka sebaiknya ditanwin. Aywa. Artinya hadal bab, artinya apa? Hadal bab, pintu ini, maftuhun, terbuka, wadzalikal bab, dan pintu itu mughlaqun, tertutup atau terkunci. Nomor 6. Liman hadhihi sa'atu Iya Abbasin. Artinya yang ini milik siapa? iya, Milik Abbas. milik Abbas. Ahsan. Nomor 7, silakan. Hadal baitu Istodidin. Lid. Istodidin. Ini
asalnya ada alif lam, li at-tabibi. Tapi karena alifnya betul kan? Asalnya kalimat lit tabibi kan gitu. Itu asalnya li sama ditambah at-tabib. Tapi ini dibuang. Sehingga kalimat ini menunjukkan adanya alif lam di sana. Sehingga nggak boleh kita mengatakan lit tabibin. Ya, harusnya lit tabibi. Silakan. Hadal baitu lit tabibi lah wa li mudarrisi. Ya. Ahadzal baitu lit tabibi la huwa lil mudarris. Artinya apa? Apakah rumah itu milik dokter? Tidak. Rumah itu milik guru. Baik. Huwanya kembali ke mana, Mas? Baitu. Baitun. Kenapa menggunakan huwa tidak hiya? Karena muzakkar. Karena mudzakkar. Ahsan. Nomor 8. Belakangnya siap? Mangga. Hadhihi al-hajatu ibrahul mu'addibi Diulang libnu. Libnu apa libni, Pak? Kira-kira menurut Bapak libnu apa libni? Kenapa? Kenapa libnu enggak libni? Libnu itu ya, kalimat ini asalnya li ditambah li huruf jar bukan? Li termasuk huruf jar. Karena huruf jar maka harokat akhir kalimat setelahnya harus kasroh. Sehingga bacanya libni. Kenapa bukan li ibni? Kenapa enggak li ibni? Kan asalnya li sama ibnu. Kenapa i-nya menjadi enggak ada? Masih ingat? Hamzah wasol. Karena hamzah ini tuh hamzah wasol. Hamzah wasol itu adalah hamzah ketika dia ada huruf sebelumnya atau kalimat sebelumnya atau digandeng gitu, maka hilang hamzahnya. Seperti kita pernah menyampaikan ismun. Masih ingat? Masih ingat? Kita mengatakan ismu ar-rajulu Muhammadun wasmu al-mar'atu Maimunatun. Ini bacanya wasmu. Kenapa? Karena hamzahnya hamzah wasol. Hamzah wasol itu ada tulisannya tapi tidak ada hurufnya. Ya, kalau dia sendiri nggak ada kalimat sebelumnya dibaca normal a, i, u tergantung harokatnya apa. Tapi ketika dia digandeng, diapit gitu ya, dibacanya baca nyambung gitu, maka hilang bunyinya. Disebutnya hamzah wasol. Masih ingat nggak Bu? Di materi berapa ya? Materi 5 apa 6 dulu gitu? Atau lupa? Di materi yang ke-5 kalau tidak salah. Ke-6. Halaman 31 Bu. Halaman 31 ada ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabun. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri
Ada nggak? Kan hilang harokat alifnya. Betul, hilang? Disebutnya hamzah wasol. Maka begitu pula dengan kalimat ini, ya, menjadi libni. Nah gitu. Silakan diulang, Pak. Artinya apa? Iya, apakah sepeda ini punya anaknya muadzin? Jawabannya ya, ahsan. Nomor 9 mau nyoba, Pak? Silakan. Man hadal waladu Man hadzal waladu? wa khalidun minal hirati. Artinya Siapa anak laki-laki ini? Diulang. Man hadal waladu, siapa anak laki-laki ini? Siapa anak laki-laki ini? Wa khalidun, dia siswa minal hirati dari Taib, dia adalah siswa dari Irak. Ahsan. Nomor 11 ke Ummahat, silakan. Paling pinggir, Ibu siapa? Azalikal baitu jadi huwa qadimun jadda. Diulang. Azalikal baitu jadidu. Jadi du apa dun? Kenapa dun? Karena nggak ada alif lam. Taib. La huwa qadimun jiddan. Jiddan. Artinya apa? Apakah itu rumah baru? Apakah rumah itu baru? Apakah rumah itu baru? Iya. Tidak. Itu rumah lama. Itu rumah lama atau rumah itu lama. Jiddannya apa? Sangat jadul banget gitu. Qadimun jiddan. Jadul banget. 11 silahkan. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka Min Swiss Ro. Artinya mobil ini dari Jepang dan yang itu dari Swiss. dari Swiss. Nomor 12. Iya, artinya Pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. luar biasa. Pisaunya dari Jerman, sendoknya dari Inggris. Untung contoh, Bu, ya. Taib, ini bagian yang pertama. Di bagian yang kedua, kita diminta untuk menambahkan kata keterangan. Ya, silakan. Enggak min al-maniyi gitu. Nanti ini masuknya ke isim alam ghair munsharif namanya. Ada beberapa nama yang itu nggak bisa dirubah harokat akhirnya. Ada beberapa nama yang tidak bisa dirubah harokat akhirnya. Ya, jadi pengecualian lah. Kalimat-kalimat ini termasuk kalimat yang pengecualian dari rumus umum. Apa rumus umumnya? Kalau kedahuluan huruf jar dia harus kasroh. Ini enggak gitu. Nanti untuk lebih dalamnya ada khusus bagian masalah itu. Kemarin sudah kita sampaikan sebagian ya, masih ingat? Seperti yang ujungnya ada alif maksuroh. Seperti contoh kalimat huda. Ya, kalimat huda. Ulaika ala hudam
mir rabbihim wa ulaika humul di Al-Baqarah di ayat yang keempat, ulaika ala huda, enggak hudi atau hudai, enggak. Disebutnya isim ghair munsharif nanti. Nanti insyaallah untuk itu lebih takutnya puyeng dibawa ke sana. Tapi intinya kalimat ini masuk dalam kategori itu. Almania, Inkaltaro, Inggris, ya. Taib. Ada lagi yang mau didiskusikan? Hamzah wasal tadi belum ngerti. Memang kita belum menjelaskan lebih detail karena dulu pas mau dijelaskan takutnya makin puyeng, makanya kita cuman menyinggung saja. Masih ingat nggak? Jadi hamzah itu Bu terbagi dua. Hamzah, ya. Hamzah ya, bukan alif. Apa bedanya hamzah dengan alif? Masih ingat? Hamzah menerima harokat, kalau alif tidak menerima harokat. Alif itu cuman gini aja gitu. Tapi kalau kita menemukan ada begini, kemudian ada harokatnya a, i, u, ini dipastikan adalah hamzah. Cuman ada hamzahnya yang tertulis atau kadang nggak tertulis. Hamzah terbagi dua. Ada hamzah wasli, ada hamzah qat'i namanya. Hamzah terbagi dua. Ada hamzah wasal, wasli, ya, ada hamzah qat'i. Hamzah wasal adalah hamzah yang kalau dia dibaca wasal dengan kalimat sebelumnya, wasal itu nyambung, Pak, ya, maka dia hilang. Dia hilang. Kayak contohnya ismun, ibnun, ya. Ini ismun ketika sendiri ada dibunyikan ismun. Tapi kalau diapit dengan huruf yang lain atau kalimat yang lain, contoh dengan kalimat bi, ya, contoh dengan kalimat bi atau dengan kalimat wa, maka kita nggak boleh, kita salah kalau mengatakan wa ismu, tetapi wasmun. Contoh kalimat bismillah, ini kan asalnya biismillah, tapi kemudian dibuang hamzahnya karena hamzah wasal menjadi bismillah. Atau contoh yang lain, hamzah wasal itu adalah hamzah alif lam. Alif lam. Setiap kalimat yang diawali dengan alif lam, maka hamzahnya hamzah wasal. Ketika dia sendiri, maka kita baca Al-Qur'anu, dibacakan a. Tapi kalau kita kemudian menyambungkan atau membaca dengan kalimat sebelumnya, contoh dengan bi, maka bacanya apa? Bil Qur'ani. Ini sebutnya hamzah wasal. Ada tulisannya tetapi tidak ada wujudnya, tidak ada hamzahnya gitu. Adapun hamzah qat'i adalah hamzah dalam keadaan apapun tetap dibaca a. Walaupun disambung dia pokoknya harus dibaca gitu. Contohnya seperti kalimat, ada yang tahu kalimat yang ada hamzahnya? Ismun. Ismun pakai sa, awas, bukan pakai sin. Ada kalimat dalam Al-Quran wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika Allah berbicara tentang masalah khamar. Khamar itu punya faidah, punya manfaat, tetapi madorotnya, dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Ketika Allah menggambarkan madorotnya dengan mengatakan wa ismuhuma akbar.
Wa itsmuhuma akbar. I di sini hamzah qat'i. Kita nggak bisa mengatakan wathmuhuma, enggak. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Contoh yang lain, kalimat akbar. Allahu akbar. Kita nggak mengatakan Allahu akbar, enggak. Kacau kalau kita ngomong gitu, Pak. Tapi tetap Allahu akbar karena hamzahnya hamzah qat'i disebutnya. Cara ngebedainnya gimana? Harus materi khusus. Nantilah takut karena nanti berkaitan dengan fiil madi, berkaitan dengan fiil mudhari, berkaitan dengan fiil amar. Tahu Bu fiil amar? Kata kerja perintah. Pernah belajar fiil amar? Kalau udah belajar nggak apa-apa, kita masuk ke fiil amar. Makanya kemarin kita tahan dulu pembahasan ini karena takutnya terlalu melebar gitu. Tapi intinya begitu. Ya. Intinya di antara begitu. Insya Allah nanti kalau udah masuk temanya khusus kita akan bahas. Taib, kita masuk ke halaman 44. Ini hanya menggabungkan atau menjadikan hada kitabun menjadi satu informasi. Masih ingat Pak ya? Ya. Lihat di halaman 43-nya. Contohnya hada kitabun. Ini kitab. Lalu saya ingin merubah mengatakan kitab ini milik Muhammad. Maka ada perubahan yang terjadi di sana. Di antaranya dengan penambahan alif lam di kalimat kitabun menjadi hadal kitabu li Muhammadin. Faham insyaallah ya? Baik, nomor pertama. Lanjut ke ibu-ibu silahkan. Belakangnya atau sampingnya? Mau siapa dulu? Tadi terakhir siapa? Diulang. Kenapa menjadi hadat tabibi? Karena ada alif lam. Apakah setiap yang ada alif lam harus dibaca kasroh? Tidak. Tidak. Yang setiap alif lam tidak harus dibaca kasroh. Tetapi mudhaf ilaih yang harus dibaca kasroh. Hadat tabib itu bukan mudhaf ilaih, Bu. Kalimat hadat tabib itu bukan mudhaf ilaih. Tapi dalam istilah nahwunya disebutkan dengan badal, pengganti. Pernah nggak kita mengatakan kalau kalimat yang ada terletak di awal atau isim yang terletak di awal satu ungkapan harus dibaca dhammah? Masih ingat? Pernah saya ingin bilang begitu? Baik. Asalnya gimana ya? Kita belum masuk juga ke ropa ya. Astagfirullah. Jadi kan kita pernah mengatakan mudhaf ilaih itu adalah dua benda yang dibikin jadi satu. Masih ingat? Sekarang hada dengan kitabun dua benda bukan? Bukan kan? Bukan? Karena bukan maka dia bukan mudhaf ilaih. Karena bukan mudhaf ilaih maka kembali ke asal rumus. Apa asal rumus? Ketika tidak ada huruf jar dan bukan mudhaf ilaih, dia dibaca tetap dhammah. Karena pada asalnya semua kalimat atau kata dalam bahasa dibaca dhammah. Akhirnya, ujungnya.
Kecuali kalau ada huruf jar, ada jadi mudhof ilaih, maka lain lagi ceritanya. Ya, kaidahnya gitu aja dulu untuk sementara. Bisa dipahami nggak, Bu? Saya ulangi. Hada at-tabibu bukan mudhof ilaih. Karena kalau mudhof ilaih kita pernah menyampaikan dua benda yang dibikin jadi satu benda. Sedangkan ini dengan guru bukan dua benda. Itulah mungkin untuk penjelasan sederhananya, simpelnya gitu. Jadi membaca tabibunnya tetap dengan keadaan di dhammah, hanya saja dikarenakan dia ditambah alif lam sebelum kalimat tabib sehingga membuat awalnya tanwin menjadi dhammah biasa. Silahkan coba dibaca lagi. Hada tabibu minal hindi, artinya iya, dokter ini dari India. Nomor 2, artinya ini mobilnya Capsek. Ini mobil ini, masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Jadi hadhis sayyaratu, mobil ini apa ini mobil? Mobil ini. Mobil ini milik Capsek. Ini mobilnya Capsek, sama aja sih memang, cuman ya nggak apa-apa lah kalau kuliah. Lanjut nomor 3. Diulang. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Coba. Waladun, ya. Iya. Ibnu. Kenapa al-mudarrisi enggak mudarrisu? Ada tambahan al. Mudhof ilaih, artinya apa? Anak laki-laki itu anaknya guru. Iya, anak laki-laki itu anaknya guru. Nomor 4. Iya. Boleh lanjutnya, nggak apa-apa. Min Swisro. Iya. Diulang, Nek. Jawabannya apa, Nek? Titik-titiknya apa jawabannya? Enggak, jawabannya dulu dibaca lagi. Sekali lagi jawabannya apa? Tilka sa'atu min Swisro. Jawabannya artinya apa? Jam itu dari Swiss. Jam itu dari Swiss. Baik, nomor 5 silakan. Diulang. Lil muhandisi, artinya milik insinyur. Ahsan. Nomor 6. Artinya Ahsan. Nomor 7.
Diulang sekali lagi. Dzalikar rajulu muadzinun. Artinya iya, laki-laki itu adalah muadzin. Ahsan. Ada lagi masih? Nomor 8. Udah habis? Habis? Nomor 8 Putra, Bapak-bapak ada yang siap? Siapa angkat tangan? Masih ingat apa ini? Telur, bacanya apa? Hadhihi baydotun. Jadi jawabannya apa? Diulangi. Kabiratun, artinya telur ini besar. Nomor 9. Ini telur besar. Telur ini besar. Nomor 9, ada yang siap? Silakan. Artinya sapu tangan ini kotor. Nomor 10, silakan. Ayo, silakan. Iya, jawabannya. Jadi jawabannya apa? Coba diulang langsung. Taib. Artinya? Iya. Tas ini milik guru. Ayo. Kita diminta untuk membuat soal dan menjawab pertanyaan dari soal yang kita buat. Udah dikerjakan ini? Udah? Baik, yang sudah nomor 1 siapa siap? Silakan Mas Gun. Liman hada qalamu. Liman Hadal qalamu. Iya, liman hadzal qalamu. Jawabannya Hadal qalamu Abbasin. ulangi. Hadal qalamu Abbas. Ada yang ketinggal? Hadal qalamu Abbas. Li, pakai li Mas. Hadzal qalamu li Abbasin. Ya, karena pertanyaannya pakai li. Bukan cuman man. Kalau hanya man cukup kita mengatakan Abbas. Tapi karena pakai li, maka harus jawabannya pun ada li-nya. Iya. Nomor 2 siapa? Silakan. Liman hadzal miftahu. Hadzal miftahu li aliyin. Ahsan, barakallahu fiik. Nomor 3, Ummahat, yang siap? Ahsan. Nomor 4, Ummahat masih? Silakan. Ahsan. Nomor 5, Bapak. Silakan. Liman hadhil akibatu. Iya. Hadhil akibatu lil mudarrisi. Ahsan. Nomor 6 masih Bapak. Siapa yang siap? Mas Edi siap? Iya.
Li ammarin. Hadzal kursiyyu li ammarin. Nomor 7, ummahat. Silakan. Diulang. Libintil fallahi. Artinya apa? Miliknya Ahsan. Nah, nomor 8 masih ibu-ibu. Silakan. Mangga. Ya. Artinya? Milik siapa jam ini? Ya. Jam ini milik anak laki-lakinya kepala sekolah. Ahsan. Nomor 9 dari bapak-bapak, silakan. Ya. Artinya? Taib. Nomor 10 ibu-ibu. Nomor 10 silakan. Ulangi. Lit talibi. Artinya? Siapa sendok ini? Sendok ini milik siswa. Iya, ahsan. Barakallahu fik. Lihat di bagian berikutnya. Ini mulai kita dikenalkan dengan beberapa kalimat yang kalaupun kemasukan huruf jar dia tidak berubah. Al-baitu menjadi fil baiti, minal baiti, dan ilal baiti. Fi itu artinya di, min itu artinya dari, ila itu artinya ke. Al-baitu rumah, fil baiti di rumah, minal baiti dari rumah, ilal baiti menuju rumah atau ke rumah. Dan ketiga-tiganya fi, min, sama ila adalah huruf jar. Seperti yang pernah kita sampaikan di awal-awal. Al-mustashfa itu artinya rumah sakit. Al-mustashfa itu artinya rumah sakit. Ya. Al-mustashfa artinya rumah sakit. Fil mustashfa, di rumah sakit. Minal mustashfa, dari rumah sakit. Ilal mustashfa, ke rumah sakit. Walaupun fi, min, sama ila huruf jar, tapi karena mustashfa termasuk isim yang tidak berubah akhirnya walaupun kemasukan huruf jar, maka nggak ada perubahan pada dirinya. Ini yang kita pernah sampaikan, ada huruf bingkang di ujungnya, alif bingkang. Seperti huda, husna. Contoh yang lain, Amerika, Almania, sama juga. Walaupun ada huruf jar, tidak ada perubahan dalam akhir kalimatnya. Taib. Ini untuk poin 45. Tidak ada hal yang perlu ini, cuman perlu direnungi saja gitu. Berikutnya di halaman 46. Iqra waktub. Baca dan tulis. Ya, baca dan tulis. Kita di sini diminta untuk memberikan harokat pada kalimat-kalimat berikut. Contoh yang pertama, hadat tabibu min Inkaltara. Dokter ini berasal dari Inggris. Nomor 2, ada yang mau baca? Silahkan. Artinya? Hamid pergi ke Prancis. Luar biasa, Hasan. Nomor 3. Ada yang mau baca?
Silakan. Mahmudun maridun wal Huwal ana fil mustashfa. Mustashfa. Iya. Artinya Mahmudun maridun. Mahmud sakit. Huwa al-an sekarang fil mustashfa di rumah sakit. Ahsan. Nomor 4 Pak, dari bapak-bapak dulu. Ada yang siap baca? Silakan. Zahaba Abdullah minal Romania ila Diulang. Zahaba Abdullahi huha. Zahaba Abdullahi. Hi. Kenapa hi? Nama orang. Nama orang. Abdullahi, Abdullahu bu. Abdullaha. Abdun dengan Allah. Ini dua kata. Abdun artinya hamba, Allah artinya Allah. Digabung jadi Abdullahi. Kenapa? Mudhaf ilaih. Silakan. Zahaba Abdullahi minal Romania ila Ya, artinya Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. iya, luar biasa. Yang kelima ada masih bapak-bapak? Angkat tangan. Silakan Pak. Gak usah ragu Pak. Padal kitabu li Isa padal kitabu li Musa. Ayo, ahsan. Artinya? Kitab ini milik Isa dan kitab itu milik Musa. Tuh iya. Ada kalimat yang ada kalimat yang dikasih huruf jar nggak berubah nggak? Ada di sini. Apa contohnya? Isa dengan Musa. Ahsan. Nomor 6 Bu. Silakan. Kait? Iya, artinya? Iya, ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya bagian nomor 6. Di bagian nomor 6 ini contoh yang pertama, sama tugasnya kita disuruh baca saja. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. As-saburah, kemana saburah? Papan tulis amama, di depan at-talibi siswa, wahia, dan ia, apa ia itu? Papan tulis. Kenapa pakai hiya? Karena muannas. Khalfa, di belakang al-mudarrisi, guru. Amama sama khalfa disebutnya dhorof, kata yang menunjukkan arah atau kata yang menunjukkan sebuah tempat, belakang, depan, atas, bawah. Kalimat-kalimat itu kalau kita menemukan kalimat-kalimat atas, bawah, depan, belakang gitu, maka kalimat setelahnya harus dibaca jar. Makanya amama talibi, khalfal mudarrisi, ya, bukan amama talibu atau khalfal mudarrisu. Baik, nomor 2 ada yang mau baca?
Silakan. Artinya ahsan. Nomor 3 Bapak-bapak. Mas Eko siap? Aina baitul Imami. baitul imami khalfal masjid. Artinya? Di mana rumah imam, Ya. rumah imam itu di depan masjid, Khalfa. di belakang masjid. Di belakang masjid. Ahsan. Nomor 4 ibu-ibu. Silakan. Aina. Mau siapa mau nanya lagi? Silakan, Nek. Aina jalasa hamidun. Iya. Jalasa alfa. Khalfa. Diulang? Ya. Mahmudin. Diulang. Di mana? Di mana Hamid duduk? Ya. Ya, duduk di belakang Mahmud. Taib. Aina jalasa Hamidin, jalasa khalfa Mahmudin. Silakan yang tadi nomor 5-nya boleh. Diulang sekali lagi. Iya, artinya iya, dan duduk di depan mihrab. Ahsan. Barakallahu fiik. Kita masuk ke pelajaran ke-9. Nanti tugasnya banyak. Ad-darsu at-tasi'. Pelajaran yang ke-9. Di bagian pertama ini ada dialog percakapan. Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Abbasu atau Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbas, dia adalah Abbas. Abbasun tajirun, Abbas seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun, Abbas seorang pedagang yang kaya. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun, Hamid seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun, Hamid seorang guru baru. Ma hadza? Apa ini? Hadza tufahun. Ini adalah apel. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Apel ini fakihatun adalah buah, ladhidatun yang enak. Yang enak. Yang enak. Madzalika? Apa itu? Dzalika usfurun. Itu adalah burung.
Usfur. Al-usfuru ta'irun shaghirun. Usfur itu kalau nggak salah burung pipit, Bu. Ya. Usfur itu kalau tidak salah, ya, mudah-mudahan nggak salah, adalah burung pipit. Ada nggak di sini ya? Sebentar. Kenapa? Betul nggak burung pipit? Oh, afwan. Kalau nggak burung pipit, burung kecil, usfur. Kutilang. 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 Kutilang kecil apa besar? Kecil ya. Makanya al-usfuru, burung kutilang itu ta'irun, seekor burung, sogirun yang kecil. Al-arabiyatu, bahasa Arab itu lughatun sahlatun, bahasa yang mudah, sahlah. Kita sudah pernah belajar mudah dalam bahasa Arab? Belum? Mudah? Udah belum? Kosakata mudah udah belum? Taib. Mudah itu sahlatun atau sahlun. Berikutnya al-arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab itu lughatun adalah bahasa, jamilatun yang indah. Yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar adalah siswa yang mujtahid. Apa mujtahid? Rajin atau bersungguh-sungguh. Mujtahid itu yang sungguh-sungguh, serius. Kalau rajin nanti lebih cocok menggunakan kalimat kata nasyitun. Nasyitun. Ya. Mujtahidun itu bersungguh-sungguh. Wa mahmudun talibun kaslan. Dan Mahmud adalah siswa yang kaslan. Mana kaslan? Iya, kebalikan dari mujtahid. Kebalikan dari mujtahid. Man anta? Siapa anda? Ana talib. Saya seorang siswa. A anta talibun jadidun? Apakah anda siswa baru? Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya siswa baru. Saya siswa baru. Taib. Perhatikan baik-baik. Di bagian ini kita tengah atau akan mempelajari satu ilmu baru tentang yang disebut dengan istilah naat atau sifat. Ada kata sifat di sini? Banyak ya. Apa contohnya? Kaslan, terus tajir. Tajir sifat bukan? Tajir sifat bukan? Kalau sifat minimal ada kebalikannya, Pak. Kalau tajir kebalikannya apa? Nggak ada. Ghaniyun baru sifat. Kebalikannya apa? Fakirun atau miskin. Sifat yang lain apa? Jadidun. Kebalikannya apa? Qadimun. Yang lain? Apa? Jamilatun. Kebalikannya? Jelek apa? Hah? Qabihatun. Qabihatun itu jelek. Qabihatun itu jelek. Lihat, di sini kita menemukan sifat-sifat
Yang sebagiannya menggunakan tak marbutoh, tapi sebagiannya tidak menggunakan tak marbutoh. Contoh, hamidun, mudarrisun, jadidun. Tapi ketika dikatakan at-tufahu fakihatun ladhidatun, ternyata pakai tak marbutoh. Artinya, kalau kita ingin bikin sesuatu dengan menggunakan sifat setelahnya, maka sifat ini harus disesuaikan dengan keadaan yang disifati. Kalau dia mudzakkar harus mudzakkar, kalau dia muannas harus ikut muannas. Fakihatun muannas apa mudzakkar? Apa ciri muannasnya? Tak marbutoh. Tajirun mudzakkar apa muannas? Maka setelahnya adalah ghaniyun, bukan ghaniyatun. Tapi kalau kita mengatakan Aminah adalah perempuan kaya, maka bahasa Arabnya Aminah seorang perempuan kaya. Seorang perempuan kaya, Bu. Aminatun imra'atun ghaniyatun. Paham gak gitu? Lihat, kenapa sogirun enggak sogirotun ketika dikatakan al-usfuru ta'irun sogirun? Iya, karena ke ta'irunnya. Jadi bukan kembali ke burung pipitnya, burung kutilangnya, bukan. Paham nggak? Lihat paling bawah di halaman 47. Al-arabiyatu lugotun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Lugotun sahlatun. Kenapa sahlatun? Karena lugotun menggunakan muannas. Maka sahlatun juga muannas, ada tak marbutohnya. Paham gak gitu? Saya ulangi. Kalau kita ingin membuat satu informasi kalimat yang menggunakan kata sifat, maka kata sifat itu harus disesuaikan dengan keadaan kalimat yang disifatinya. Kalau kalimat yang disifatinya mudzakkar, maka sifatnya pun harus ikut mudzakkar. Kalau yang disifatinya muannas, maka sifatnya pun harus ikut muannas. Harus ikut muannas. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Apa bersih? Bersih apa? Nadhifun. Sendok itu bersih. Mil'aqatu nadhi. Aywa. Kenapa nadhifatun? Nadhifun itu bersih. Tapi dikarenakan kalau al-masjidu apa? Mudzakkar, berarti al-masjidu ininya diberubah apa tidak? Tidak. Kalau sekarang tambah al-mil'aqatu. Al-mil'aqatu muannas apa mudzakkar? Berarti kalau kita mengatakan sendok itu bersih, maka ini harus berubah. Bagaimana cara merubahnya? Tinggal tambah saja tak marbutoh. Sedangkan huruf akhirnya jadi fathah. Nadifun, nadifatun, qabihun, qabihatun, sogirun, sogirotun, kabirun, kabirotun, gitu. Ya, goniyun, goniyatun, fakirun, fakirotun, miskinun, miskinatun. Caranya begitu. Tinggal tambah tak marbutoh di ujungnya, kemudian harokat akhir kalimat sebelum ta di fathah. Di fathah.
Lihat di at-tamarin, latihan-latihan di bagian pertama, iqra waktub, baca dan tulis. Apa bacanya kira-kira ini, Pak? Muhammadun talibun qadimun. Mana yang jadi sifatnya? Qadimun. Pakai tamar butoh enggak? Enggak. Kenapa? Mudzakkar. Yang dia qadimnya sifat ini sifat ke Muhammad apa ke talib? Ke talib. Yang kedua, adzzalikar rajulu mudarrisun jadidun. Jawabannya ada sifat enggak? Apa sifatnya? Jadidun. Yang ketiga, hada darsun sahlun. Artinya ini bahasa yang mudah. Pelajaran ini pelajaran mudah atau pelajaran ini mudah. Ini pelajaran yang mudah. Nomor 4, Abbasun tajirun syahirun. Syahir terkenal, masyhur, sama syahir terkenal. Apa sifatnya? Syahirun. Yang kelima, Bilalun muhandisun kabirun. Artinya insinyur yang besar. Baik, Pak. Bapak saja nomor 6. Silakan bareng-bareng. Al-Injilijiyatu lugatun so'batun. Apa so'batun? Susah. Al-Injiliziyatu lugatun so'bah. Bahasa Inggris itu bahasa yang sulit. Sulitan bahasa Arab ya? Enggak, lebih sulit bahasa Inggris. Kenapa? Kenapa, Bu? Lebih sulit bahasa Inggris? Beda penulisan dan beda ucapan. Iya, karena bahasa Inggris itu bahasa yang penipuan. Nomor 7, silakan Bu baca. Jawabannya? Taib. Nomor 8, Pak, baca. Al-Qahiratu. Terus Madinatun Kabiratun. Artinya Al-Qahirah itu kota yang besar. Ada nama kota namanya Qahirah. Nomor 9, Bu. Iya. Taib. Nomor 10, Pak. Kaslanun. Jawabannya la huwa talibun mujtahidun. Artinya apa? Tidak. Iya, dia pelajar yang
bersungguh-sungguh. Nah, sekarang sisanya tugas, Pak. Tapi cuma 1 halaman saja. Untuk poin yang kedua, tugasnya Bapak menambahkan atau Ibu menambahkan sifat. Sifat. Kalau bisa, sifatnya beda dengan yang sudah dibahas di buku barusan. Ya, cari sifat yang lain. Ya. Karena dulu pernah kita bahas banyak sifat. Kalau yang kedua, kita dimintai di bagian nomor 3-nya ya, kita dimintai untuk menambahkan kata sebelum sifat. Paham nggak? Di bagian pertama kita diminta untuk menambahkan kata sifat, sedangkan di bagian keduanya kita dimintai untuk menambahkan sesuatu yang bisa disifati dengan sifat itu. Paham ya? Contoh nomor 1, al-arabiyatu ... sahlatun. Bahasa Arab itu ... mudah. Berarti apa? Lugotun. Lugotun sahlatun. Tinggal silakan amarnya apa, faisolnya apa, anaknya apa, hadanya apa. Itu aja paling tugasnya, dan mohon nanti dipoto kirim ke WA. Ya. Dipoto kirim ke WA untuk 2 tugas ini. Taib, ada pertanyaan yang mau didiskusikan sebelum kita tutup pertemuan kita di sore ini? Ciri sifat. Selain ada lawannya, kayaknya. Oh, nggak ada mas. Sifat itu apa? Sifat itu adalah apa Pak sifat? Pengertian sifat apa Bu? Sesuatu yang menempel pada sesuatu sehingga berbeda sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Ya kan? Iya. Sesuatu yang menempel pada sesuatu sehingga membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Itu sifat. Ya. Atau kita menyebutnya dengan istilah sederhana, sifat adalah ciri, tanda. Itu sifat. Ya. Jadi sifat itu bukan cuma sebatas sikap perbuatan yang muncul, bukan. Seperti penyayang, itu sifat juga. Ya. Tapi juga hal yang lain yang membedakan dia dengan yang lain. Membuat dia teristimewakan atau terbedakan dengan yang lain, dengan sifatnya. Allah Maha Penyayang, sifatnya penyayang. Contohnya begitu. Kalau kalimat yang lain atau wallahu alam tidak ada, nggak ada, Ana belum tahu ya, belum mempelajari apakah ada ciri lain selain tadi ada lawan kata gitu. Nggak, belum tahu Allah. Nanti kita cari mudah-mudahan. Kenapa? Bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan. Besar dengan kecil, luas dengan sempit, dibandingkan gitu. Bisa. Apa lagi yang bisa membantu menjawab perbedaan atau yang menunjukkan itu kata sifat? Apa? Mungkin begitu. Taib. Cukup ya insyaallah ya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk bisa melanjutkan kajian ini di waktu-waktu yang akan datang. Ini barangkali pertemuan kita di sore ini sampai kenapa? Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang di minggu depan. Ya, minggu pertama. Dan saya mengingatkan barangkali bagi yang masih punya hutang puasa yang Ramadan kemarin, kita ke Ramadan tinggal 1 bulan lagi kurang lebih.
Maka tolong dimaksimalkan yang 1 bulan ini untuk membayar hutang-hutang Ramadan seandainya masih ada hutang. Ya, sebelum datang Ramadan berikutnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.